Pertemuan rahasia putra mahkota Hawon dan Yeonwoo ternyata dilihat dua orang, Pangeran Yang Myung dan Bo Kyung. Keduanya tertegun dan patah hati. Keduanya duduk di tangga paviliun sambil menikmati kelopak bunga yang berguguran. Hawon bertanya, apakah nama Yeonwoo artinya hujan gerimis? Yeonwoo membenarkan. Hawon berkata kalau nama itu juga bisa berarti hujan saat kabut. Yeonwoo balik bertanya, maafkan keberanian saya. Tapi apa saya boleh mengetahui arti nama yang mulia? Hawon menjawab, matahari, raja sendiri yang memilihnya untukku. Hawon ingin tahu kenapa Yeonwoo menghindarinya dan tidak mau menemuinya. Yeonwoo balik bertanya, bukankah PM Hawon sudah mempunyai seseorang dalam hatinya? Hawon berkata itu karena Yeonwoo berbohong. Jika kau tidak bohong maka tidak akan ada kesalahan. Kau tidak berpikir kalau apa yang kau lakukan itu salah. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Lalu ia sadar dan mendekatkan wajahnya. Apa jangan-jangan kau cemburu padaku dan anak itu? Yeonwoo terkejut. Apa? Tidak, saya tidak cemburu. Hawon terus saja mengoceh. Kalau wanita yang pencemburu itu menakutkan, orang yang akan menjadi hujanku di masa depan. Kecemburuan seperti itu. Yeonwoo berkata ia mengerti. Hawon akhirnya berhenti mengoceh. Hawon menjelaskan kalau hukum pelarangan menikah akan diumumkan dalam beberapa hari dan putri mahkota akan segera dipilih. Yeonwoo juga mungkin terpilih sebagai calonnya. Aku akan menunggunya. Kau pasti akan menjadi putri mahkota. Yeonwoo tersenyum tipis. Lalu Hawon berdeham-deham. Kasim Hyung-sun bertugas menebarkan kelopak bunga ceri untuk menambah nuansa romantis. Hawon dan Yeonwoo tersenyum. Hawon mengamati tanaman seladanya dan cekikikan sendiri. Kasim Hyung-sun merasa bangga karena ia tidak benar-benar membuang tanaman itu. Hawon berkata, tapi kau tidak tahu kenapa Yeonwoo memberikan tanaman selada ini kan? Kasim Hyung-sun menebak. Bukankah artinya menunggu? Anda menunggu dan tetap menunggu. Tapi tidak peduli berapa lama yang mulia menunggu. Itu tidak bisa dibandingkan dengan petani yang menunggu panen. Lagi pula, selada bisa digunakan sebagai obat. Awalnya menunggu akan membuat orang merasa lelah. Tapi tidak lama setelah itu, selada akan membuat orang penuh energi. Bisa meningkatkan kepandaian orang dan juga mengurangi demam. Dulu, Yang Mulia tidak puas dengan pengajaran dari Guru Yo. Yeonwoo Agassi berpesan agar Yang Mulia tidak menyusahkan Guru Heo lagi dan konsentrasi belajar. Hawon kaget. Bagaimana kau bisa tahu semua itu? Hyung-sun menjawab. Ini karena Yang Mulia sudah mengatakannya sampai ke-14 kalinya. Kepala saya tidak terbuat dari batu. Bagaimana saya bisa melupakannya? Hawon benar-benar lupa. Aku yang mengatakannya padamu. Kasim mengiyakan. Hawon bertanya. Kapan? Sejak Anda berdua bertemu dan membicarakan arti selada di gedung bulan perak. Saat Yang Mulia melihat saya atau saat Anda punya waktu? Hawon bertanya berarti Hyung-sun juga mengakui kecerdasan Yeonwoo. Ya kan? Hyung-sun membenarkan. Ia memang takjub pada awalnya. Tapi kalau terus-menerus mendengarnya maka Hyung-sun cepat-cepat menutup mulut sebelum kena marah majikannya yang sedang jatuh cinta. Hawon yakin, anak itu pasti akan menjadi ratu negeri ini. Perintah pelarangan menikah ditempelkan di papan pengumuman dan rakyat membacanya. Pangeran Yang Myung juga melihatnya. Matanya melebar saat membaca pelarangan menikah bagi gadis usia 12-16 tahun. Hawon belajar dengan Guru Heo. Yong mengakhiri pelajaran dan Hawon bertanya apa Yeonwoo sudah menulis namanya dalam daftar pemilihan untuk putri mahkota. Yong berkata belum. Yong akhirnya memohon. Yang Mulia, putra mahkota, tolong dengarkan permohonan saya. Selama gadis itu adalah rakyat Joseon dia harus mendaftarkan diri untuk pemilihan. Tapi, apa bisa adik saya tidak dimasukkan dalam daftar? Saya berlutut untuk memohon. Yang Mulia, Anda tidak bisa bersama dengannya. Yang Mulia, Hawon marah. Apa maksudmu? Kenapa aku tidak bisa bersama dengan Yeonwoo? Yong bersedia menerima hukuman apapun dari Hawon asalkan Yeonwoo tidak dimasukkan dalam daftar. Ini melanggar hukum negara. Kau bisa dijadikan pengkhianat. Aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Alasan pertama adalah karena aku tidak ingin kehilangan dirimu. Alasan kedua adalah kalau aku menyukaimu. Semua orang di luar mendengarnya dan bingung. Yong juga. Hawon merasa malu dan bergegas keluar.
Saat Yom masih bingung, Kasim Hyung Sun menjelaskan arti kata-kata Hawon. Bukan seperti itu. Orang yang disukai Yang Mulia jelas bukan Guru Heo. Tolong jangan salah paham. Bukan Anda Guru Heo. Meskipun saya tidak bisa mengatakan siapa itu tapi dia adalah wanita yang sangat mirip denganmu. Hawon kembali ke kamarnya dan Kasim Hyung Sun menyesal kenapa tadi Hawon mengatakan hal seperti itu. Anda seharusnya lebih spesifik kalau memberikan pengakuan. Hawon menjawab. Aku bahkan belum mengatakan perasaanku pada Yeonwoo. Bagaimana aku bisa mengatakan ini pada orang lain? Hawon kecewa. Kenapa justru keberatan itu datang dari Guru Heo? Hyung Sun berkata. Bukan karena tidak pantas. Tapi bukan itu maksud Guru Heo. Hawon bertanya. Lalu apa maksudnya? Nyonya Heo menemui suaminya dan berkata kalau gadis yang dipilih menjadi putri mahkota sebenarnya sudah diputuskan. Ya kan? Putri Menteri Personel sudah diputuskan menjadi putri mahkota. Jadi mengapa harus ada pemilihan? Nyonya Heo cemas kalau Yeonwoo akan masuk ke dalam 3 besar. Jika Yeonwoo tidak terpilih, gadis yang ada dalam daftar tetaplah milik putra mahkota dan akan menghabiskan hidup mereka sendirian selamanya. Tuan Heo mengingatkan istrinya. Nyonya Heo sedih kalau Yeonwoo harus menyisir rambutnya sendirian dan hanya mengenakan baju sederhana selama hidupnya. Jangan bilang Anda tega melihatnya seperti itu. Tuan Heo tidak bisa bertindak melawan hukum demi kepentingan pribadi. Istrinya membujuk Tuan Heo untuk memohon pada raja agar mengecualikan Yeonwoo dari pemilihan. Tapi Tuan Heo tidak bisa melakukannya. Yeonwoo mendengar pembicaraan orang tuanya dari luar kamar. Hyung Sun menjelaskan kalau Guru Heo hanya memikirkan adiknya. Itulah mengapa ia berani memohon hal itu pada Yang Mulia. Hawon baru sadar kalau gadis yang tidak dipilih tidak boleh masuk istana lagi. Hyung Sun menjawab, nanti mereka juga bisa masuk istana sebagai selir istana. PM Hawon tersadar akan sesuatu jadi ibu kakak Yang Myung juga. Hyung Sun membenarkan, selir Hibin tidak dipilih sebagai putri mahkota. Tapi karena raja berbelas kasihan maka Hibin bisa masuk istana. Tapi sebagian dari wanita ini akhirnya terlupakan. Hawon mengerti kalau otoritas memilih calon putri mahkota ada di tangan Ibu Suri, neneknya. Ibu Suri tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk berkuasa melalui keluarganya. Jadi, yang terpilih pastilah Bo Kyung. Hawon bergegas pergi ke Daejeon menemui raja. Hawon punya satu permintaan dan meminta semua orang keluar. Hawon minta ayahnya untuk menyingkirkan nama gadis yang sudah ditentukan menjadi putri mahkota. Pangeran Yang Myung juga ingin menghadap raja. Ia heran melihat Hyung Sun. Apa putra mahkota bersama Yang Mulia sekarang? Raja Seongjo berkata kalau orang yang punya otoritas mengenai itu bukan dirinya, melainkan Ibu Suri. Hawon memelas. Aba Mama, kalau begitu tolong berikan perintah untuk memilih putri mahkota berdasar pada kriteria yang ketat dan adil. Raja menolaknya. Tidak sopan melawan Ibu Suri dalam hal ini. Raja tidak ingin bertindak sembrono hanya agar putra mahkota mendapatkan gadis yang disukainya. Hawon berkata, ini bukan keegoisan saya. Raja bertanya, jika bukan keegoisan, lalu apa? Ini putri mahkota. Ini tentang memilih wanita yang akan menjadi ibu dari negeri ini. Memilih seorang wanita untuk duduk di posisi itu. Bukankah seharusnya dipikirkan masak-masak? Raja marah. Ia menyalahkan Hawon atas semua masalah yang terjadi. Apa kau pikir bisa menghindari tanggung jawabmu? Hawon menjawab, jika saya bisa menyelesaikan semua masalah ini dengan baik, apa Yang Mulia bisa mengadakan pemilihan putri mahkota dengan adil? Hawon kembali ke istananya dan memerintah Kasim Hyung Sun untuk menyelidiki tentang Sung Kyun Kwan. Selidiki tentang serikat pelajar dan siapa ketua pelajar saat ini. Ini misi rahasia. Pangeran Yang Myung menghadap raja dan menanyakan janji raja. Raja merasa tidak membuat janji apapun pada Yang Myung. Yang Mulia berjanji jika pemilihan istri untuk putra mahkota selesai, saya bisa menikahi putri penasehat Heo. Raja berkata tidak pernah menjanjikan itu pada Yang Myung. Aku hanya berkata aku akan mempertimbangkan permintaanmu. Aku tidak pernah menjanjikan apapun. Apa ini karena Yang Mulia lebih menyayangi putra mahkota? Jangan bilang kalau putra mahkota juga membuat permintaan yang sama seperti saya. Raja menjelaskan. Ini sama saja. Di antara pria, ada yang jadi raja, ada yang jadi bawahan.
Wanita juga sama. Ada yang akan menjadi ratu. Yang Myung bertanya apa takdir putri penasehat Heo adalah ratu. Raja hanya berkata kalau Yeonwoo lolos maka itu akan jadi takdirnya. Yang Myung masih mencoba memohon. Jika Yeonwoo tidak terpilih, apa Raja bersedia memberikan Yeonwoo untuknya? Raja menjawab, 3 gadis yang masuk final adalah milik putra mahkota. Apa kau sudah lupa hukum negara ini? Yang Myung tidak tahan melihat wanita yang dicintainya menjadi tertekan. Karena semua tahu kalau putri menteri personel yang pasti akan menjadi putri mahkota. Bagaimana Yang Myung bisa diam saja? Raja murka. Apa aku harus benar-benar menghukummu agar kau berhenti bicara? Jangan menyinggung masalah ini lagi. Jika kau mengulang permintaanmu lagi, aku akan menganggapnya sebagai pemberontakan. Yang Myung meninggalkan Daejeon dan tiba-tiba berimajinasi. Melihat Hawon berlatih bersamanya dan melihat Hawon kecil tersenyum padanya. Yang Myung kesal dan minta Hawon tidak tersenyum sepolos itu. Dia satu-satunya orang yang diinginkan pelayanmu. Dan kau mengambil semuanya Yang Mulia Putra Mahkota. Tolong berhenti tersenyum seperti itu. Agar saya bisa membenci Anda dengan mudah Yang Mulia. Tiba-tiba Hawon kecil jatuh dan Yang Myung langsung menolongnya. Yang Myung tidak bisa menyangkal kalau ia sayang pada Hawon. Yang Myung berharap bisa menghilangkan kebenciannya pada Hawon dan cintanya pada Yeonwoo. Raja Seongjo pusing dengan permintaan dua pangerannya. Ia ingin melihat Minhua dan mendengar suara tawanya. Putri Minhua bersembunyi dan menunggu Heo Yong. Tapi karena banyak pikiran, Yong tidak melihat Minhua. Minhua berlari menyusul Yong dan menghadangnya. Yong minta maaf karena tidak melihat putri. Minhua memberikan gelang doanya untuk Yong. Yong berterima kasih. Ia heran kenapa putri memberikan ini padanya. Minhua mengarang alasan. Ia menanyakan kesehatan Yeonwoo. Yong berkata Yeonwoo baik-baik saja. Lalu Minhua bertanya apa Yong sudah menikah atau sudah bertunangan. Yong menjawab belum dan Minhua melompat-lompat kegirangan. Minhua menggenggam tangan Yong. Dan berkata kalau akhir-akhir ini ia banyak belajar dan yang dikatakan Hawon waktu itu tidak benar. Minhua juga yang telah menjawab teka-teki Yong dengan benar. Minhua menutup mata dan dunia seketika jadi gelap. Lalu kau membuka mata. Yong tidak berani melihat Minhua. Maka Minhua menyuruhnya melihat. Yong akhirnya melihat Minhua dan membuat Minhua terpesona. Lalu ia malah berlari. Yong bingung melihat tingkah Minhua. Minhua berjalan dengan hati senang ke kamarnya. Lalu bertemu rombongan raja. Minhua langsung berlari menemui raja. Aba Mama. Raja Seongjo kelihatan senang sekali melihat putri kesayangannya. Ia merentangkan kedua tangannya dan siap memeluk Minhua. Ah itu putriku. Putri Minhua awalnya ingin melompat ke pelukan ayahnya. Tapi ia menghentikan larinya di tengah jalan. Lalu berdiri dengan anggun dan berkata saya bukan anak-anak lagi. Raja heran dengan tingkah aneh Minhua. Minhua bicara dengan perlahan. Ada yang ingin saya katakan pada Yang Mulia. Mohon Yang Mulia masuk ke dalam. Minhua membungkuk dan mempersilahkan ayahnya dengan sangat sopan. Raja tertawa terbahak-bahak. Sampai di dalam. Raja terlihat sangat pusing. Kau ingin menikah dengan guru sastra Heo. Minhua memainkan pita hanboknya dengan malu-malu dan menjawab. Ya, Yang Mulia telah menerima pilihan putra mahkota tanpa ragu. Saya juga. Raja menolaknya. Minhua bingung. Kenapa tidak? Raja berkata kalau Yom akan menjadi pilar negara ini karena ia sangat berbakat. Dan bakat seperti ini hanya ada satu dalam 100 tahun. Minhua menahan tangisnya. Apa berarti dia tidak bisa jadi suami putri? Raja menjelaskan jika Yom menjadi suami putri, maka Yom tidak boleh menjadi pejabat negara atau berpartisipasi dalam politik. Aku tidak bisa membiarkan orang berbakat sepertinya menjadi Wibin. Minhua susah payah menahan tangis. Apa? Jadi saya hanya bisa menikah dengan pria jelek dan bodoh. Raja berkata bukan begitu. Hanya saja guru Yom tidak bisa menikah dengan Minhua. Dia mungkin masih bisa membantu raja mendatang dengan bakatnya memerintah negara ini. Minhua menangis. Ia tidak mau. Semua bisa menikah dengan pria tampan. Bagaimana mungkin sang putri justru hanya bisa menikahi pria jelek idiot? Raja menjelaskan lagi. Bukan idiot. Aku akan mencarikan jodoh yang baik. Minhua berteriak. Tidak. Saya ingin menikahi orang itu. Raja menaikkan nadanya. Tidak. Tidak bisa. Minhua.
Dia bukan orang yang bisa jadi Wibin. Raja menghela nafas, menggunakan posisi Wibin sebagai alasan untuk mengubur bakat dan mencegahnya mengembangkan kemampuannya. Kita tidak bisa melakukan itu padanya. Jadi, kau seharusnya melupakan Guru Yong. Min Hua jelas tidak mau. Yong pulang dan melihat Seol latihan pedang dengan pedang kayunya. Saat ketahuan, Seol mencoba menyembunyikan pedangnya di punggung. Yong tidak marah, justru menguji keahlian bela diri Seol. Seol minta maaf. Tapi mengapa Anda ke sini? Yong menjawab. Ada yang ingin kutanyakan. Tapi kau harus melihat wajahku dulu. Seol tidak berani melihat wajah Yong. Tapi Yong membujuknya dan akhirnya Seol mengangkat wajahnya. Yong tanya. Jika ada wanita yang mirip denganku, kira-kira siapa dia? Seol dengan mudah menjawab. Yeonwoo Agassi. Sudah kuduga. Tapi kapan keduanya bertemu? Yong menemui Yeonwoo. Ia mendapat jawabannya. Saat upacara kelulusan kakak, kami bertemu secara tidak sengaja di istana. Yong ingin tahu perasaan Yeonwoo. Yeonwoo mengakui kalau perasaannya sama dengan putra mahkota. Yong mengingatkan adiknya kalau posisi putri mahkota telah menjadi milik orang lain. Yong ingin Yeonwoo pura-pura sakit saja sebagai alasan. Yong bertanya, apa kau ingat saat belajar baduk? Hindari musuh yang kuat dan pertahankan dirimu lebih dulu. Yong cemas. Jika mereka tahu hubungan Yeonwoo dengan putra mahkota, Yeonwoo akan ada dalam bahaya. Kau bisa jadi kambing hitam. Saya tidak bisa melakukan itu. Saya tidak mau mundur. Saya tidak bisa mundur dalam permainan catur. Ini juga yang kakak ajarkan. Begitu pula dengan perasaan manusia. Tidak peduli hasil akhir pemilihan. Saya tidak bisa berbohong pada Yang Mulia. Yong putus asa dengan keteguhan adiknya. Ketua mahasiswa Sung Kyung Kwan ditangkap dan dibawa menghadap Hawon dengan pura-pura menjadi Kasim. Pria itu, ketua mahasiswa, Hong Gyu Tae. Hawon berkata ia juga mahasiswa Sung Kyung Kwan satu angkatan dengan Hong. Tapi tidak bisa belajar bersama Hong. Jika bisa pasti akan membanggakan. Hong Gyu Tae membungkuk. Saya tidak pantas menerima pujian. Hawon mencela pendidikan di Sung Kyung Kwan saat ini. Karena para mahasiswa tidak menjalankan apa yang mereka pelajari dan tidak membantu raja mengikuti jalan yang benar. Itu tugasmu sebagai pejabat. Kenapa Sung Kyung Kwan hanya menjadi penilai dari situasi saat ini? Hong Gyu Tae menebak. Apa maksud putra mahkota adalah tentang proses pemilihan putri mahkota? Hawon membenarkan dan ingin Hong memimpin demo yang menuntut pemilihan putri mahkota dilakukan dengan adil dan bukan hanya untuk mempertahankan kekuasaan satu klan besar.